dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Qala ta'ala wabashshiril mukhbitin dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Ini kabar gembira bagi mereka secara mutlak, tidak dibatasi, ya, baik di dunia atau akhirat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan kita pagi hari ini, insya Allah kembali akan kami sambungkan Anda dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita kembali akan membahas amalan-amalan hati, khususnya di kesempatan kali ini, yakni pemurnian ilmu. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau melalui line telepon di sesi tanya jawab di nomor yang sama. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati kita yang senantiasa meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh karunia nikmat hanya datang dari Allah. Lisan yang senantiasa kita gunakan untuk memuji dan memuja Allah, mengagungkan Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil sebagai bentuk kesyukuran lisan kita. Kemudian anggota badan kita maksimalkan untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, mendapatkan kemudahan, pertolongan di dalam melaksanakan rutinitas harian kita semua, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan
pembahasan tentang amal al-qulub yang secara spesial penjelasan tentang kesucian ilmu, kemurnian ilmu. Dan kita meyakini semua bahwa ilmu adalah kebutuhan utama jiwa kita. Bagaimana ilmu yang murni? Ilmu yang tentunya akan sangat berpengaruh atau akan mewarnai perilaku, sikap seseorang, dan juga tentunya akan memperbaiki hati dan jiwanya. Akan tapi sebelum hal itu disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semua kaum muslimin di mana saja berada, bahwa kita sekarang telah berada di bulan Sya'ban, pekan pertama bulan Sya'ban. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa setelah Sya'ban tentu datang bulan Ramadan. Sepertinya kita telah mulai mencium aroma Ramadan, dan suasana Ramadan semakin terasa. Hati orang yang beriman merindukan hal itu. Berharap semoga di tahun 1447 ini masih mendapat kesempatan untuk hidup bersama Ramadan. Sebelum hal itu datang, maka di bulan Sya'ban ini hendaklah kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dari sisi ilmu, dari sisi amalan dan hati kita. Oleh karenanya, Nabi SAW dalam rangka mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menghadapi Ramadan, selain dari sisi bahwa manusia banyak lalai di bulan Sya'ban ini, maka Nabi SAW memberikan kepada kita satu panduan, yaitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan beliau tidaklah berpuasa atau lebih banyak berpuasa di satu bulan di antara bulan-bulan selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Dalam sebagian riwayat disebutkan kana yasumu Sya'ban kullah. Dalam sebagian riwayat disebutkan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau berpuasa seluruhnya di bulan Sya'ban. Tapi makna kullah artinya kebanyakan dari hari-hari di bulan Sya'ban. Karena riwayat lain menjelaskan illa qalila, kecuali hanya sedikit dari hari-hari di bulan Sya'ban yang beliau tidak berpuasa di dalamnya. Ini panduan kita. Ini suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Sya'ban ini mari kita manfaatkan untuk banyak berpuasa. Kondisi Nabi yang demikian itu membuat para sahabat bertanya-tanya, ada apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa beliau khususkan dengan puasa? Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi Sya'ban
atau tasumu fi Sya'ban ghaira ma tasumu fi ghairi Sya'ban atau kama qala Usama bin Zaid. Ya Rasulullah, kemuliaanmu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, yang demikian itu yang engkau tidak lakukan di selain Sya'ban. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas wa dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia dalam beribadah, baina Rajabin wa Sya'ban, baina Rajabin wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan amalan beliau diangkat kepada Allah tatkala dalam kondisi berpuasa. Mari kita bersemangat meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan diri dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Termasuk yang dilakukan oleh para salafus saleh di bulan yang mulia dan Sya'ban ini, mereka banyak membaca Al-Qur'an. Mereka menamakan Sya'ban Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Apabila datang bulan Sya'ban, akabu alal masahib, mereka membuka mushaf, membaca, mentadabur, menghayati. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ini sebagai tadkir, sebagai peringatan bagi kita semua, mengingatkan kita semua tentang amalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana telah disampaikan tadi, pembahasan kita tentang safa'ul ilmi, kemurnian ilmu. Dan ini tentunya memiliki korelasi yang sangat kuat dengan a'malul qulub, atau untuk mensucikan hati kita. Tanpa kemurnian ilmu, sulit bagi kita untuk mensucikan hati dan jiwa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan hal ini dengan istilah manzilatus safa, kedudukan as-safa, yaitu kemurnian, kesucian. Kemudian beliau menukil perkataan Imam Junaid rahimahullah, salah seorang ulama salaf yang ahli ibadah orang-orang yang zuhud, dan kezuhudan beliau tersebut dibangun di atas ilmu yang benar. Qala al-Junaid rahimahullah, kana al-Junaid rahimahullah yaqulu daiman, Imam Junaid sering menyatakan, ilmuna hada muqayyadun bil kitabi was sunnah, faman lam yahfadhil qur'ana wa lam yaktubil haditha wa lam yatafaqqah fala yuqtada bihi. Kata Imam Al-Junaid rahimahullah, ilmuna hada, ilmu kami ini, ilmu tentang beribadah kepada Allah, ilmu tentang kezuhudan, ilmu yang memperhatikan tentang kondisi dan keberadaan hati dan jiwa. Kata beliau, ilmu kami ini muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu yang selalu diikat dengan Al-Quran dan sunnah. Barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran, walam yaktubil hadis, dan tidak menulis hadis, walam yatafaqqah, dan tidak belajar ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah, fala yuqtada bihi, maka tidak pantas untuk diikuti, tidak pantas untuk dijadikan sebagai tauladan. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jadi barang siapa yang ingin
ya menjalankan syariat Islam ini, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mengikuti aturan syariat yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai aturan kehidup kita, maka hendaklah yang menjadi landasan dari pengamalan terhadap syariat Islam ini adalah ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi SAW. Adapun seorang yang ingin beramal tapi tidak dilandasi di atas ilmu yang benar, tidak berdasarkan Al-Quran, tidak ada perhatian kepada Al-Quran, tidak ada kepedulian terhadap hadis, dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti hadis, dan tidak mau belajar ya tentang Al-Quran, tentang hadis yang itu merupakan landasan ilmu, maka tentu orang demikian itu akan tersesat, ya, akan menyimpang dan tidak pantas jadikan sebagai panutan ya di dalam agama ini. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ilmu yang benar, ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, itulah yang harus kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya, mempelajarinya, agar pengamalan kita terhadap agama ini menjadi benar, agar akidah kita, ibadah kita, perilaku dan akhlak kita menjadi benar dan baik. Walaupun seorang yang ingin beribadah, memiliki semangat untuk beribadah, tapi ternyata hanya bermodalkan ya semangat tanpa ilmu, maka ini akan menyimpang, akan tersesat, ya. Dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kemudian beliau menyebutkan fahadal ilmu safi, dan ilmu yang murni ini, kemurnian ilmu ini, kata beliau, al-mutalaqqa min mishkatil wahyi wan nubuwah, yang bersumber ya, yang diambil dari wahyu ya, dari wahyu diturunkan oleh Allah, wan nubuwah, dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhadzibu sahibahu lisuluki tariqil ubudiyah, yang akan selalu menggembleng, membimbing ya seorang yang memiliki ilmu tersebut untuk mengikuti, untuk selalu berada di atas jalan ubudiyah. Artinya atau maksudnya adalah barang siapa yang ingin berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, maka modal utama yang harus dia miliki adalah ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang bersumberkan wahyu dari Allah, ilmu yang bersumberkan dari ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang safi, al-ilmu safi, ilmu yang murni, ilmu yang ya benar. Ilmu yang benar tersebut akan senantiasa ya yuhadzib, memperbaiki, menggembleng ya, menuntun sahibahu yang memiliki ilmu tersebut untuk selalu berada di atas jalan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani ubudiyah tersebut. Inilah ilmu yang harus kita pelajari. Itulah ilmu yang akan ya memperbaiki hati dan jiwa kita. Itulah ilmu yang akan ya memperelok ya akhlak kita. Itulah ilmu yang akan menghiasi ya perilaku dan sikap kita dalam berinteraksi dengan sesama. Ikhwatal iman. Kemudian beliau menyebutkan wa haqiqatuhu, hakikat dari ilmu yang bersumberkan al-wahyi, wahyu, an-nubuwah dan kenabian itu, hakikatnya kata beliau at-ta'addu bi adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran,
ya selalu mengikuti adab, ya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'addub bi adabihi, ya berperilaku, beretika seperti perilaku dan etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahiran, lahir batin. Ini yang pertama. Yang kedua, tahkimuhu batinan wa zahiran. Begitu juga menjadikan beliau sebagai ya hakim yang memutuskan, yang menentukan, ya batinan wa zahiran, lahir batin. Maksudnya bahwa di dalam menjalani hidup ini, dalam menghadapi berbagai permasalahan yang menuntut kita untuk mengetahui hukum, untuk ya memutuskan suatu perkara, maka siapa yang kita jadikan sebagai hakim yang memutuskan hal itu untuk diri kita? Yaitu Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wuquf ma'ahu haitsu waqafa bik. Naam. Berdiri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu waqafa bik. Di tempat yang diposisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal masiru ma'ahu haitsu sara bik. Berjalan bersama beliau ke mana saja beliau berjalan. Apa maksudnya? Artinya ilmu yang safi, ilmu yang akan ya menggembleng, ya akan menuntun, akan memperbaiki jiwa kita sehingga selalu berada di atas jalan ubudiyah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perilaku Rasul, etika Rasul, akhlak beliau, menjadikan beliau sebagai ya hakim yang memutuskan perkara yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya, mengikuti beliau. Apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dicegah ditinggalkan. Nah, disuruh kita ya melangkah, berjalan, melakukan sesuatu, kita ikuti. Bila ada ya warning atau larangan, kita cukupkan diri, tidak melanggar yang demikian itu. Al-Imam Ibnu Qayyim ya melanjutkan penjelasan beliau tentang hal ini, bihaitsu taj'alu bimanzilati syaikika alladhi qad alqaita ilaihi amraka kullah. Di mana engkau menjadikan Nabi ini sebagai syekh, gurumu. Nah, guru Nabi, muallim, ya, guru kita adalah guru yang paling utama. Muallim, murabbi, syekh, ustaz, naam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waqtadaita bihi fi jami' ahwalihi. Dan kau mengikutinya dalam seluruh perihal atau kondisi dan keadaanmu. Waqafta ma'a ma ya'muruka bih. Kau melaksanakan apa yang diperintahkannya. Fala tukhalifuhul batta. Engkau tidak menyelisihinya sama sekali. Nah, fataj'alu Rasulullah, engkau menjadikan Rasul laka syaikhan wa imaman wa qudwatan wa hakiman. Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syekh, sebagai imam, sebagai qudwah, ya, hakiman dan hakim bagi diri kita semua. Ya. Sehingga hati kita senantiasa terpaut untuk mengikuti beliau. Ya. Melaksanakan perintahnya. Inilah makna dari at-ta'addub bi adabir Rasul sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahir. Dan inilah hakikat dari ya kita mempelajari ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang akan selalu menuntun kita untuk berada di jalan ubudiyah. Maka barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, dia memiliki semangat, himmah, ya, semangat yang kuat dalam beribadah. Nah, maka yang dijadikan sebagai panutan, yang dijadikan sebagai tauladan, sebagai panduan ya dalam melaksanakan ubudiyah tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya kata beliau, wabil jumlah wa taj'alu rasula syaikhat wa ustadzak wa muallimak wa murabbik wa muaddibak. Kesimpulannya kata beliau, engkau menjadikan Rasul sebagai apa? Gurumu, tempat belajar. Ya, masing-masing kita memiliki syekh,
guru, tempat belajar, ya. Ustadzuk, ustadzmu, wa muallimuk, gurumu, murabbik yang mendidikmu, wa muaddibuk yang memberikan kepadamu adab etika. Inilah guru kita semua. Ya. Inilah yang wajib untuk diikuti. Adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya diharamkan kita fanatik kepadanya. Tidak wajib diikuti kecuali bila yang disampaikan berdasarkan ya Al-Quran dan hadis. Hal ini memberikan kepada kita sebuah isyarat bahwa di dalam hidup ini seorang yang hanya wajib untuk kita ikuti, ya, yang wajib untuk diikuti secara mutlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah guru kita yang pertama. Beliau ustaz, syekh, muallim, murabbi, wa muaddib. Adapun selain beliau, apalagi manusia di zaman sekarang ini, ya, tidak wajib untuk diikuti, apalagi fanatik kepadanya, ya. Kecuali bila seseorang menjelaskan kebenaran, ya kita mengikuti kebenaran tersebut, bukan karena ya kepribadian dia, bukan karena ya bahwa dia seorang ustadz kita, seorang guru kita, tapi karena kebenaran yang disampaikannya. Nah, karena kebenaran disampaikannya. Nah, kembali disampaikan bahwa menjadikan Rasulullah SAW sebagai istilah Imam Ibnu Qayyim, syaikhak, ustadzak, muallimak, murabbik, muaddib, sebagai syekh kita, sebagai ustadz kita, sebagai muallim, guru kita, murabbi, mendidik kita, wa muaddib, memberikan, menanamkan adab dan etika dalam diri kita. Inilah ya status Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tidak akan mungkin kita bisa memahami syariat Islam ini kecuali perantara beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita di dalam memahami syariat. Barang siapa yang tidak mengikuti beliau, tidak menjadikannya sebagai syekh, ustaz, muallim, murabbi dalam memahami syariat ini, maka dia akan sesat, akan dia sengsara. Beliau melanjutkan, Imam Ibnu Qayyim, wa tusqitul wasaita bainaka wa bainahu illa fit tabligh. Ya, tidak ada perantara antara kita dengan Rasulullah, dengan Allah. Ya, tidak ada perantara antara kita ya dengan Rasulullah SAW kecuali hanya ya di dalam tabligh, penyampaian ilmu, di dalam ya menyampaikan wahyu. Maka jangan dijadikan Nabi SAW sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah, tapi jadikan beliau sebagai perantara dalam belajar ilmu agama, ya, di dalam memahami syariat. Karena beliaulah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Ya Rasul, baligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Ini maksud ya perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kama tusqitu al-wasa'id bainaka wa bainal mursili fil ubudiyah. Sebagaimana engkau menggugurkan segala bentuk perantara antaramu dengan Allah dalam berubudiyah. Nah, di dalam berubudiyah tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Di dalam menyampaikan atau menerima syariat, di dalam menuntut ilmu syariat, ilmu agama ini, perantara kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam perantara kita. Ya, di dalam memahami syariat, di dalam menerima ajaran Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Maka perantaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam berubudiyah, di dalam beribadah, melakukan ketaatan, tidak ada perantara antara kita dengan Allah, langsung kepada Allah. Ya, tidak ada tawassul dengan selain Allah, langsung kepada Allah. Ya. Tidak ada seorang pun yang menjadi perantara antara kita dengan Allah dalam berubudiyah. Ya, di dalam memohon, dalam berdoa, dalam berharap, semua kita ya langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tuthbitu wasatatan illa fi wusuli amrihi wa nahyihi wa risalati ilaik. Jangan engkau jadikan Nabi SAW sebagai perantara kecuali hanya untuk ya
menerima perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan untuk menerima risalah yang Allah turunkan atau Allah yang kirimkan kepada hambanya lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Naam, jadi hakikat ilmu yang murni, ilmu yang benar adalah tatkala kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara di dalam memahami syariat Islam ini, bukan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, kedua perkara yang sampaikan tadi, tajrid, memurnikan, kemurnian yang pertama yaitu menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai guru kita, syekh kita, ustadz kita, muallim kita, murabbi kita. Naam, muaddib kita. Ini yang pertama. Kemudian beliau adalah sebagai perantara dalam mempelajari ilmu. Kemudian yang kedua, dalam berubudiyah kita ikhlas tulus kepada Allah, tidak ada perantara sama sekali antara kita dengan Allah dalam berubudiyah. Kedua kemurnian ini, kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadani tajridani, kedua kemurnian ini kata beliau, huma haqiqatu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, adalah hakikat dari makna la ilaha illallah, kesaksian kita syahadatu an la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi. Berarti dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita langsung bermunajat, berdoa, memohon tanpa ada perantara seorang pun, baik itu malaikat atau rasul, apalagi selain dari mereka. Nah, tidak ada perantara, langsung. Ini hakikat keikhlasan, ini hakikat ketulusan dalam berubudiyah. Nah, kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, bahwa keseriusan kita di dalam mengikuti Rasulullah, kewajiban dalam mengikuti Rasulullah, menjadikan beliau sebagai syekh, sebagai muallim, sebagai ustadz, sebagai guru, itu adalah makna atau hakikat dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian yang kedua, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Fallahu wahdahul ma'budul ma'luh. Allah adalah zat yang hanya berhak diibadahi, wahdahu. Alladzi la yastahiqul ibadah siwah, yang tidak berhak ibadah dipersembahkan pada selainnya. Wa rasuluhu, adapun rasulnya, al-muta' al-muttaba, yang ditaati dan diikuti, al-muhtada bihi, yang dijadikan sebagai petunjuk. Alladzi la yastahiqut ta'ata siwa, yang tidak boleh taati selain beliau, yaitu Rasul. Wa man siwahu, adapun selain Rasul, fa inna ma yuta' idza amara bi ta'atihi. Selain Rasul, siapapun orangnya, apapun statusnya, setinggi apapun kedudukannya, dan sebanyak apapun ilmunya, maka yuta' idza amara bi ta'atihi, ditaati, diikuti apabila memerintahkan untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa yuta'u taba'an la aslan. Jadi ditaati karena mengikuti Rasul. Bukan karena dia orang yang wajib ditaati secara mutlak. Tidak. Siapapun dia. Zaman sekarang ini alhamdulillah banyak para ustaz, para buya, para kiai, para muallim yang mendidik kita. Mungkin kita kenal ilmu melalui ilmu-ilmu yang disampaikannya. Kita hijrah kepada sunnah melewati ceramah-ceramah atau hadir kajiannya. Naam, itu guru kita. Tapi tidak boleh fanatik. Tidak boleh fanatik siapapun dia. Tidak boleh taklid. Kita taat kepada guru kita, pada ustadz kita, kepada buya kita, pada kiai kita, karena berdasarkan kebenaran. Apabila dia memerintahkan kepada kebaikan,
itu kita ikuti. Apabila dia melarang dari kejahatan, kita ikuti. Tapi tatkala perbuatannya, perkataannya bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasulnya, dengan sunnah, maka tidak boleh diikuti. Kemudian tatkala kita mengikuti kebenaran yang disampaikannya, bukan berarti kita fanatik kepadanya atau taklid kepadanya. Karena fanatisme, taklid buta, suatu yang tercela, tidak dibenarkan. Ya. Maka jangan sampai sikap fanatis tersebut atau fanatisme tersebut, fenomena yang demikian itu ya terkadang dikemas dengan kemasan kajian Islam, kajian sunnah gitu ya, ikut dakwah atau hijrah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Apapun ya namanya, kajian apapun namanya, ya kelompok kajian apapun namanya, bila dalam kajian-kajian tersebut ya menggiring untuk fanatik pada kelompok tertentu, ya pengkultusan, ya maka ini sudah terlarang, sudah bertentangan dengan prinsip sunnah, telah bertentangan dengan prinsip ilmu as-safi, ya ilmu yang murni yang bersumberkan Al-Quran dan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, telah bertentangan dengan prinsip kemurnian ya berloyalitas kepada sunnah Nabi SAW, bertentangan dengan makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati-hati ya, kita melihat akhir-akhir ini muncul fenomena yang seperti itu. Nah, di sisi lain kita bangga ya, bergembira semakin banyak kaum muslimin terbuka di kalangan anak muda, generasi Gen Z dan yang lainnya. Alhamdulillah, ini nikmat yang wajib kita syukuri. Nah, masyarakat mulai ya banyak ingin kembali kepada ajaran Rasulullah SAW dengan berbagai ya para dai semakin banyak. Tapi ingat, jangan sampai kita membuat satu komunitas yang menanamkan nilai fanatisme atau taklid buta, karena ini telah bertentangan dengan ruh semangat kembali kepada sunnah itu sendiri. Hati-hati ya, jangan ya tertipu, jangan terkesima ya dengan hanya sekedar casing penampilan, tapi ya substansi dari pembahasan ya yang disampaikan itu semua harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Naam, jadi tinggalkan fanatisme, tinggalkan taklid buta. Naam, dan mari terus yang menjadi semangat kita di dalam belajar adalah mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin beribadah, maka beliaulah tauladannya, suri tauladannya. Barang siapa yang ingin memahami akidah yang benar, ya akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memiliki akhlak yang mulia, ya maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ya suri tauladannya. Semua telah lengkap. Ustadz yang mengajarkan kita ilmu, syekh mengajarkan kita ilmu, mereka perantara untuk mengenal kebenaran, bukan standar kebenaran. Ya. Ustadz yang mengajar kita baik itu di pondok pesantren atau di dunia ya perguruan tinggi atau di majelis-majelis ilmu atau di grup-grup mungkin ya kajian online atau siapapun namanya, apapun gelar akademisinya, dimanapun dia belajar, tatkala kita belajar kepadanya, dia itu sebagai ya wasilah untuk memahami syariat Allah, bukan standar kebenaran. Ya, bukan standar kebenaran. Tidak ada seorang pun di dunia ini selain Rasul menjadi standar kebenaran. Ya. Sehingga kita berloyalitas, fanatik dan tidak ada. Mereka bisa salah dan bisa benar. Sampai pun para sahabat secara individual bukanlah ya yang maksum. Tapi tatkala para sahabat telah ijma' sepakat, nah ini adalah kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, tinggalkan fanatisme, tinggalkan ya sikap ya taklid buta. Tapi jadikanlah tujuan kita semua adalah mencapai kebenaran. Bila guru kita, ustadz kita memerintahkan kepada kebenaran sesuai dengan sunnah, kita ikuti bukan karena ustadznya, tapi karena kebenaran tadi. Ya, ini yang harus semangat, inilah semangat mengikuti sunnah, inilah semangat hijrah yang harus kita tanamkan dalam diri kaum muslimin. Ya, hijrah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang disimpulkan dalam satu kalimat al-ittiba. Hijrah kepada Allah yang disimpulkan dalam satu kalimat al-ikhlas, dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدى به في ظاهره وباطنه. Semua jalan untuk meraih ridha Allah, untuk sampai kepada ya keridhaan Allah, rahmat Allah, ya surga Allah, itu semuanya tertutup. Barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan, ingin selamat, jalannya semuanya tertutup. Jalannya buntu semua. Ya, kecuali satu jalan, yaitu tariqatul Rasul SAW. Nah, hanya satu tariqah. Ada satu tariqat yang hanya bisa mengantarkan kita semua kepada ridha Allah untuk masuk surga, yaitu tariqat Rasul SAW. Tariqatul Rasul SAW, sunnahnya. Nah, dan kita harus bersungguh-sungguh mengikuti beliau zahiran wa batinan, lahir batin. Nah, dan janganlah seseorang ya bersungguh-sungguh, bercapek-capek dalam meniti, dalam mengikuti jalan selain sunnah. Karena tiada lain yang akan dia dapatkan di dalam yang demikian kecuali hanya capek, letih, nggak ada nilainya. Ya, nggak ada nilainya. Ya, janganlah seorang bercapek-capek, berletih-letih dalam beribadah, tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Karena tiada yang akan didapatkan kecuali hanya capek, letih, tenaga terkuras, duit habis, ya, tapi tidak ada nilainya. Dan begitu juga kata beliau, ya Imam Ibnu Qayyim, wala ta'anna salik ala hadat, dan jangan merasa capek untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW. Ya, jangan merasa capek, ya, atau pesimis dengan berbagai rintangan dan hambatan menjalan kebenaran, ya, jalan kebenaran. Di kiri kanannya ada jurang, ada ranjau-ranjau, ya, syahwat dan syubhat. Naam. Akan tapi seorang kendati berjalannya, ya, berjalan dengan perlahan, ya, tapi dia berada di atas tariq, di atas jalan yang benar, maka sampai kepada tujuan. Tentu tidak sama kecepatan seorang berjalan mengikuti jalan kebenaran, ya. Akan tapi diyakini seorang yang berjalan kendati lambat perjalanannya, ya, tapi dia berjalan atas jalan yang telah ditentukan, dia akan sampai pada tujuan. Berbeda seorang kendati cepat perjalanannya tapi menyimpang, maka dia tidak akan sampai pada tujuan. Nah, fa'atba'ur rasul, pengikut para rasul, ya, idza qa'ada bihim a'maluhum qamat bihim azaimuhum. Kendati mungkin amalan mereka sedikit membuat mereka terlambat, ya, tapi azaimuhum, semangat mereka untuk terus memiliki azimah, ya, terus mendorong mereka untuk terus berjalan di atas jalan kebenaran tersebut. Nah, semangat mengikuti Nabi SAW, semangat untuk meneladani beliau, inilah yang terus mendorong mereka untuk berjalan, ya, di atas jalan kebenaran. Karena dia mungkin ya pelan, capek, naam, banyak rintangan, ingin istiqomah di atas jalan kebenaran, banyak celaan, banyak ya tuduhan, berbagai hal, cibiran, ya, diolok-olok, berbagai hal yang dihadapi, capek, letih, tapi berbuah sesuatu yang manis, ya, capek dan letih yang membuahkan buah yang manis, ya. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Maka seorang yang memiliki ilmu yang benar, kemurnian ilmu tersebut akan terus mendorong, ya, menggembleng, memberikan petunjuk kepada seseorang untuk terus berjalan sampai pada tujuan, ya, dengan penuh kesungguhan, memiliki himmah, memiliki semangat, ya, karena ilmu yang benar itu akan menuntun seorang yang berjalan menuju Allah dengan penuh semangat. Dia tahu tujuannya dan juga tahu jalan untuk sampai pada tujuan. Naam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Oleh karena itu, ya,
satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua, ya, hendaklah kita betul-betul memiliki semangat yang kuat atau semangat yang tinggi, ya, irada yang kuat, keinginan yang kuat, semangat yang tinggi untuk terus, ya, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seorang memiliki, ya, semangat yang kuat, semangat yang tinggi, himmah aliyah, maka atau sebelum hal itu seorang memiliki niat yang baik, maka insya Allah akan melahirkan semangat yang kuat. Nah, maka perlu bagi kita semua untuk memperbaiki niat. Dan untuk memperbaiki niat, modalnya adalah shafa'ul ilmi, ilmu yang murni, ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu akan membangkitkan semangat, akan memperbaiki, ya, hati dan niat, akan mengangkat semangat, ya. Ikhwatal iman, para, ya, pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Nah, kemudian kata beliau, himmah yang tertinggi itu adalah, kata beliau, wa a'lal himam himmatun ittasalat bil haqqi talaban wa qasdan wa awsalatil khalqa ilaihi da'watan wa nushan. Himmah, semangat yang tertinggi itu adalah himmah ittasalat bil haqqi talaban wa qasdan, yang selalu bertautan dengan kebenaran, baik dari sisi talaban, mencarinya, wa qasdan, dan menginginkannya. Ada dua hal, keinginan dan usaha untuk mencari. Nah, himmah yang tertinggi itu, semangat yang tertinggi di dalam menelusuri dan mengikuti jalan kebenaran itu adalah himmah, semangat yang terus yang memiliki qasd, ya, tujuan yang baik, dan semangat untuk meraih dan menggapainya. Nah, wa awsalatil khalq ilaihi da'watan wa nusan, dan juga yang mengantarkan, ya, manusia kepada kebenaran tersebut, baik dakwatan dari sisi berdakwah, menyampaikan, mengajak, au nushan, atau memberikan nasihat kepada, ya, umat manusia. Inilah sesungguhnya himmah para nabi dan pewaris mereka. Mereka yang memiliki niat yang baik, ya, dan memiliki semangat yang tinggi untuk mengenal kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mengajak umat manusia kepada kebenaran tersebut. Maka wahadi himmatur rusuli wa atba'uhum, inilah himmah, semangat para nabi dan para pengikutnya. Jadi ada dua hal yang harus ada dalam diri kita. Pertama, ya, niat baik untuk, ya, mengikuti kebenaran. Kemudian wa talaban, ada semangat, kesungguhan dalam mencari kebenaran itu, dalam mengikutinya. Wasihatuha, jadi kebenaran, ya, dari himmah, ya, himmah yang tinggi itu adalah himmah yang betul murni, ya, dari murni terkonsentrasi dalam mengikuti kebenaran tadi, yang selamat dari, ya, tercerai-berai dalam tujuan, dalam semangat, ya, atau di dalam, ya, keikhlasan, dan dalam mengikuti, ya, dalam kesungguhan dan keikhlasan. Jadi betul-betul terkonsentrasi, tidak terbagi-bagi, ya, yang akan menghilangkan konsentrasi tadi. Belum menjelaskan wa tajridiha min qisamin fi talabiha, ya, murni selamat dari terbagi dalam talab, keinginan untuk mencari. Wa qisami matlubiha, apa yang dituntut. Wa qisami tariqiha, yaitu terbagian dalam tariq. Jadi ada yang dicari, matlub, ada talab, keinginan, ada tariq, ada jalan, ada tiga ini.
Nah, himmah yang tinggi kata Imam Ibnu Qayyim, himmah semangat yang telah ya menyatu, memiliki satu tujuan, satu jalan, satu keinginan. Satu keinginan, satu tujuan, satu jalan. Adapun yang terbagi-bagi, terpecah belah, maka ini himmahnya lemah, kata beliau. Nah, kemudian beliau menyebutkan bagaimana matlub, tujuan, satu dalam tujuan, yaitu bil ikhlas. Ikhlas akan ya menimbulkan atau melahirkan ya satu tujuan. Kan hanya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu usaha untuk mencari ya, yaitu dengan as-sidq, kejujuran. Berjadi seorang ikhlas tapi enggak jujur, tidak sidq, maka lemah semangatnya, berkurang semangatnya untuk mencari yang mulia tadi. Wa tariquha, dan satu dalam jalan ya, satu jalan bisuluki khalfad dalil, hanya mengikuti dalil ya, alladzi nasabahu Allah, yang telah ditegakkan oleh Allah sebagai, atau yang telah diberikan sebagai standar kebenaran tadi atau dalil kebenaran tadi. La man nasabahu huwa dalilan lahu. Jadi bukan ya sesuatu yang ditentukan oleh seseorang tadi ya, tapi Allah yang menentukan. Jadi tiga kesatuan, satu dalam tujuan yaitu Allah dengan ikhlas, satu dalam kesungguhan yaitu dengan ya as-sidq, itulah kejujuran, satu dalam ya jalannya satu, itu dalil. Nah, himmah yang tertinggi itu himmah yang dibangun di atas ketiga landasan ini. Ikhwatal iman, para rahimakumullah, dalam hal ini beliau memberikanlah satu ya contoh bagaimana himmah salah seorang ya sahabat Nabi, atau bagaimana himmahnya luar biasa, tidak tanggung-tanggung ya, bahwa ingin sampai pada puncak yang tertinggi, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya. Beliau tatkala Nabi berkata kepadanya, salni, mintalah kepadaku ya, mohonlah kepadaku. Nabi ya mengatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, apa kata Rabi'ah? Qal as'aluka murafaqataka bil jannah. Aku memohon kepadamu semoga nanti ya aku bisa menjadi pendampingmu atau yang menemanimu dalam surga. Allahu akbar. Luar biasa, enggak tanggung-tanggung. Ya. Inilah himmah seorang yang, pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita dari apa yang disampaikan adalah bagaimana kita memiliki himmah yang tinggi, semangat yang tinggi. Nah, sementara yang lain kalau diberi peluang untuk meminta, untuk ya menuntut sesuatu, dia menuntut untuk urusan dunia. Sementara Rabi'ah memilih ya agar beliau bisa ya mendampingi Nabi SAW dalam surga. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah, simpulannya bahwa ya kita harus pertama memiliki keikhlasan, satukan ya tujuan itu Allah dengan ikhlas, satukan ya keinginan dengan as-sidq yaitu bersungguh-sungguh, dan satukan jalannya satu, yaitu mengikuti dalil. Dari mana kita dapatkan dalil? Qala Allah wa qala Rasul, itulah ilmu yang sabi. Nah, itulah yang akan insyaallah membentuk perilaku kita, itulah yang akan terus ya memperbaiki jiwa kita. Nah, mudah-mudahan kita semua dan kaum muslimin ya diberi kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa ya meneladani Rasulullah SAW dan memiliki semangat yang tinggi di dalam menggapai tujuan yang mulia ya, kemudian semangat untuk mengikuti dalil, dan juga semangat untuk ya mendapatkan sesuatu yang diharapkan tersebut, dan tentunya berbekalkan ilmu ya, ilmu yang sahih, ilmu yang murni, yaitu ilmu yang berlandaskan wahyu, ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dijelaskan Imam Junaid di awal pembahasan pada kesempatan yang mulia ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Nah.
Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala yang telah membimbing kita di hari Jumat pagi ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Anda pemirsa dan pendengar dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan juga Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Barat. Izin bertanya Ustaz, seseorang yang tidak pernah sholat Ustaz seumur hidupnya, lalu kemudian alhamdulillah diberikan hidayah sehingga ia bertobat. Pertanyaannya Ustaz, apakah sebelum beramal soleh dia harus bersahadat lagi? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz. Baik, ya terima kasih kepada yang bertanya. Ini pertanyaan ya berat dan serius ini. Seorang yang selama hidupnya tidak sholat, kemudian di penghujung hayatnya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak terlepas dari pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat. Kendati khilaf para ulama, tapi mereka sepakat jika meninggalkan sholat secara totalitas, maka bukanlah muslim. Perbedaan itu terjadi yang sesekali, sholatnya bolong-bolong. Adapun meninggalkan sholat secara total itu bukan muslim dia. Kendati lahirkan keluarga muslim, tapi kalau tidak sholat, jika tidak sholat sama sekali, itu bukan seorang muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembeda antara kita dan kekufuran, antara mereka itu non muslim adalah as-shalah, salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur, kufuran akbar, keluar dari Islam. Maka dalam hal ini, jika itu yang terjadi, maka bersyahadatlah kau dan bertaubat dan memulai amal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari diri dengan syahadatnya. Kan dia sebelumnya dia tidak muslim, tidak salat. Kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah untuk selalu istiqamah di atas taubat tersebut. Jika itu dilakukan, terus berbuat kebaikan, sehingga dengan demikian kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di penghujung hayatnya, mudah-mudahan demikian itu menjadi sebab untuk penghapus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, dan taubat menghapus kesalahan yang ada sebelumnya. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah. Baik, silakan. Afan Ustadz, mohon numpang tanya, bagaimana hukumnya orang yang rajin ke majelis taklim, kemudian suka malam Jumat yasinan, tapi masih suka karaokean kecek-kecek, gimana hukumnya Pak Ustadz? Baik. Afan Ustadz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada ibu hamba Allah yang bertanya, yang kesimpulannya hukum seorang yang dia rajin taklim, tadi sebutkan juga secara khusus malam Jumat yasinan, tapi juga
juga masih ya terus karaoke atau ya musik dan yang sejenisnya, maksiat begitu. Yang pertama, tingkat keislaman atau tingkat keimanan itu tidak sama. Jadi ada yang namanya tingkat yang terendah, yaitu hanya ada dalam dirinya ya syarat yang menjadikan dia sebagai muslim, syahadatin dan amal-amal yang lainnya, salat. Nah, tapi kemaksiatan yang lain-lainnya dilakukan, dosa dilakukan, ya juga salat, tapi di waktu yang sama berbuat dosa. Nah, ini tingkat yang pertama, dia hanya ada dalam dirinya aslul iman, ya, landasan iman yang cukup bagi dirinya untuk menjadikan seorang muslim, syahadatin. Nah, dan tentu juga salat tentunya. Kemudian yang kedua, muqtasid. Orang yang mencukupkan dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yang ketiga, tingkatan yang tertinggi tentunya yang sabiqun bil khairat, yang wajib dilaksanakan, kemudian yang sunnah ya juga dilaksanakan, kemaksiatan ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Ini tingkatan. Nah, seorang yang dia alhamdulillah bersyahadatin, mengucapkan syahadatin, ya seperti juga ta'lim tadi, ya insyaallah alhamdulillah, tapi di sisi lain masih ya melakukan dosa-dosa besar dengan musik atau mungkin minum khamar dan yang lainnya. Ini orang yang seperti ini statusnya dia fasik. Orang yang fasik, dia masih muslim fasik, imannya berkurang, ya imannya berkurang. Nah, karena sebagaimana akidah ahli sunnah bahwa keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah keimanan dengan ketaatan kepada Allah, berkurang keimanan dengan berbuat maksiat, termasuk ya ini karaoke atau musik dan yang sejenisnya. Ini dosa besar, ya. Dan itu sangat berpengaruh pada dirinya. Dia akan terhalang dari baca Al-Quran atau secara khusyuk ibadahnya gitu ya. Gak mungkin bisa bersatu di dalam hati seorang mukmin cinta kepada misalnya Al-Quran kemudian juga cinta kepada musik. Gak mungkin itu. Pasti akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu ya bergegaslah untuk bertaubat. Ini adalah orang yang fasik, yang terus-terusan seperti itu. Berbeda kalau mungkin sesekali misalnya atau pernah. Ya, jangankan dosa besar yang seperti dengan musik dan yang lainnya, dosa kecil saja kalau terus rutin dilakukan, itu akan ya merubah status seorang menjadi orang yang fasik. Nah, bahkan statusnya akan menjadi besar. Nah, adapun dosa besar dilakukan tapi dengan bertaubat, maka itu akan terhapus. Jadi ini masih muslim yang rendah imannya. Muslim yang sangat kualitas imannya rendah. Ya, alhamdulillah sisi lain ta'lim. Maka mungkin ta'limnya ini perlu diperhatikan. Mungkin salah dalam belajar. Kalau ta'limnya benar, yang diajarkan mungkin ya berubah sikapnya. Kemudian masalah yasinan tadi juga tidak ada khusus malam Jumat yasinan, tidak ada. Tidak ada keistimewaannya, bukan ibadah yang spesial. Ya, baca Al-Quran, jangan yasin saja. Sepanjang hidup, satu pekan dalam hidup gak baca Al-Quran, di malam Jumat saya yasin, ya subhanallah, itu pun tidak ada landasannya mengkhususkan yasin di malam Jumat. Sepanjang hidup kita harus kita membaca Al-Quran, ya berusaha untuk mengkhatamkan, mau malam Jumat, malam Sabtu, malam Senin, silakan, ya di siang harinya dan malam harinya. Nah, jadi ini adalah status seorang yang melakukan apa yang disampaikan ibu tadi. Naam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari seorang bapak, tidak disebutkan di mananya Ustaz. Izin bertanya mengenai makna dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pertanyaannya Ustaz, apakah ayat ini mengenai dunia atau mengenai ibadah Ustaz?
Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Ya, intinya makna dari firman Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, apakah ini berkaitan dengan urusan dunia atau urusan agama? Ya, ini berkaitan dengan urusan agama. Dan ini sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi diri kalian dan tidak ingin kesulitan. Dan ini adalah landasan dari prinsip di dalam beragama, bahwa agama Islam dibangun di atas pelaksanaan agama Islam, syariat Islam dibangun di atas istita'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan kepada hambanya dalam melaksanakan syariat semua yang mampu mereka lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada amalan di luar kemampuan mereka. Naam. Tidak ada amalan di luar kemampuan mereka. Jadi al-istita'ah. Kalau enggak mampu, tentu ada hukum dispensasi. Contoh dalam sholat, tidak, hukum asalnya berdiri bagi yang sehat. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berarti berbaring. Itulah yang dia mampu, kemampuan dia seperti itu. Haji bagi yang mampu, sehat badan, sehat, bukan punya duit saja, sehat, kemudian punya biaya untuk finansial dan yang lainnya. Nah, kemudian juga termasuk dia dalam keadaan aman. Nah, jadi ada kemampuan. Berpuasa begitu juga. Bagi yang tidak mampu, sakit misalnya, boleh tidak puasa tapi mengganti di hari yang lain. Jadi Islam ini dibangun di atas kemudahan. Inna dina yusrun, kemudahan. Tapi nggak boleh kita bermudah-mudah. Itu melakukan suatu berdasarkan hawa nafsu dengan alasan ini dimudahkan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam urusan agama, pelaksanaan agama. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita, menginginkan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sebagai kemampuan kalian. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Apabila yang aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti. Gitu. Taqullaha mastata'tum. Kata Nabi, wa ma amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dan pada dasarnya kita mampu. Tapi apa yang membuat kita sekarang tidak mampu melakukan? Secara hukum kita mampu. Tapi kenapa ada yang tidak melakukan? Banyak alasan, banyak sebab. Kembali kepada diri mereka, malas, tak punya semangat gitu atau mungkin disebabkan maksiat sebelumnya yang mempengaruhi semangatnya, banyak hal. Nah, adapun bila dia tidak melakukan dalam keadaan lupa, arti berbeda hukumnya. Kalau keadaan tidur, adapun sengaja, saya tidak mampu melakukan, enggak. Semua aturan agama bisa dilakukan. Permasalahan seorang tidak mampu melakukan, tidak melaksanakan, kembali kepada efek atau sebab yang ada pada dirinya. Adapun syariat, semuanya mampu dilakukan. Nah, seperti itu. Dalam urusan dunia, juga seorang jangan sampai memaksakan diri sesuatu yang tidak mampu. Karena tatkala dia melakukan sesuatu, maka kemudian menyebabkan itu sesuatu yang negatif pada dia, maka dia telah menzolimi, dilarang. Seorang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, sehingga akan menyakiti dirinya, itu bentuk kezoliman yang terlarang. Nah, jadi kesimpulannya ini dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, juga pada dasarnya seorang diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan bisa menimbang mila dan mana yang mampu dia lakukan. Suatu kebodohan tatkala dia tidak mampu, kemudian memaksakan dirinya sampai dia cedera misalnya, atau terzolimi atau sakit, ini adalah bentuk ketololan Karena akal berfungsi untuk menimbang mana yang mampu dilakukan, mana yang tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya Ustaz masih kita angkat pertanyaan oleh pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Denny dan juga penanya lain Ustaz terkait dengan sholat. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Saya ingin memulai sholat dan memperbaiki ibadah ini Ustaz. Apakah saya harus menghafalkan dulu surat bacaan-bacaan dan suratnya, ataukah saya memulai langsung sholat? Dari mana saya harus memulai awal memperbaiki sholat ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Denny dan yang juga ya pertanyaan yang sama. Pertama sekali ya, tentu dengan pertanyaan ini kita ya bergembira mendengar ya bahwa Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada ya apa yang diutarakan atau Bapak yang bertanya tadi. Ini yang pertama. Kemudian salat. Ya, begitu ya sebagian jelaskan para ulama, begitu seorang masuk syahadat ya masuk Islam kemudian mengucapkan syahadatin, maka diajarkan tentang salat. Dia mulai salat, tidak menunda, dia harus semua hafal semuanya, tidak. Karena kewajiban telah ya tetap di atas pundaknya, maka dia salat. Apa yang mampu dia lakukan? Ya, belum mampu semuanya, maka dia mengucapkan tasbih, tahmid, begitu ya. Penting dia salat, menghadiri salat bersama kaum mukminin. Ya, ikut ke masjid berjamaah. Ikuti ya imam, di belakang imam. Dan bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Kemudian seiring dengan itu dia harus bersungguh-sungguh mempelajari. Yang pertama yang harus dipelajari adalah masalah Al-Fatihahnya. Ini rukun. Rukun yang merupakan ya syarat sahnya salat. Tidak ada Al-Fatihah ya tidak sah. Berbeda dengan begitu pertama belum paham, ya ikuti kaum muslimin, imam salat berjamaah. Kemudian setelah itu dia bergegas mempelajari Al-Fatihah. Ini wajib. Ini fardu ain bagi dia. Karena salat wajib. Nah, kemudian terus bertahap. Ilmu dipelajari ya satu persatu. Al-Fatihah, kemudian mungkin setelah itu dilengkapi dengan ayat-ayat pendek ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, wal 'ashr gitu. Nah, ini. Terus ditingkatkan, belajar bertanya. Ya, minta kepada seorang mengerjakan bagaimana kaifiyah salat gitu ya. Termasuk dalam hal kesungguhan dalam membaca sifat salat yang praktis. Nah, ini belajar. Ini bagian dari bentuk kesungguhan dan insya Allah juga bentuk indikator bahwa kesungguhan dia, ya, betul kejujuran dia dalam bertaubat gitu. Dan terus memohon ya keampunan kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahan yang telah berlalu. Terus seperti itu. Nah, belajar. Begitu azan telah kumandangkan, dia bersiap bergegas. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Tapi tidak boleh beralasan ini yang saya mampu lakukan, enggak. Dia mampu untuk bisa belajar, mampu untuk bisa ya memahami. Ya, alhamdulillah. Ini yang harus dilakukan bagi seorang yang kondisinya seperti yang diutarakan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya, dan berikutnya Ustaz masih kita angkat pertanyaan, dan kali ini kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Mohon maaf terputus, silakan Anda dapat memutar kembali nomor telepon interaktif kami di 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk kembali, silakan. 8236543. Baik, sudah ada yang masuk kembali, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Mohon maaf Bapak, tampaknya ada sedikit feedback. Kami sampaikan bagi Anda yang ingin berinteraktif di nomor telepon, kami mohon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Pak Khairi di Tabaluk. Baik, silakan Pak Khairi. Saya mau bertanya, bagaimana kalau kita membaca di dalam surah Al-Fatihah itu Iya. ya karena budu atau ya karena budu, yang mana yang benar? Baik, Syukran. afwan. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Khairi, barakallahu fiik. Ya, ini tentang masalah membaca surah Al-Fatihah. Kalau tidak salah yang saya dengar tadi, sedikit mungkin ada tadi gangguan ya. Jadi membaca yang benar dari iyyaka na'budu. Ya. Apa iyyaka na'budu gitu ya. Di situ jelas ya. Ayatnya kalau dibuka kembali itu jelas. Nah, ini sangat penting ya untuk dipelajari karena ini rukun ya dalam sholat, apalagi yang imam gitu ya. Maka perlu diperhatikan di mana panjang pendeknya, tajwidnya yang benar ya, makhrajnya, ada syaddahnya gitu ya, fathah, dhamma dan yang lainnya itu perlu diperhatikan. Ya. Di sini iyyaka na'budu, bukan iya ya, iya. Beda iya musyaddah iyyaka. Jangan iyyaka, bukan ya, tidak ada mad di sini. Jangan pula dibaca iyyaka. Salah, ini hanya satu harokat ya. Iyyaka. Na'budu, bukan na'budu. Na'budu. Abada ya'budu na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh juga seperti itu. Ya. Jadi, sebenarnya iyyaka na'budu. Musyaddada di sini. Ada syaddahnya. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Na'budu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Nah, alhamdulillah ya jemaah sekalian, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kembali disampaikan, mari terus bersemangat di dalam menuntut ilmu yang akan tentunya memperbaiki diri kita. Tentu ilmu yang dipelajari adalah ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian juga mari kita bersemangat untuk terus ya memiliki tujuan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuan. Kemudian satu jalan, mengikuti dalil kebenaran ya, bersumberkan wahyu. Kemudian satu juga ya talab, keinginan, yaitu kesungguhan. InsyaAllah dengan demikian kita akan sampai kepada apa yang menjadi impian dan harapan kita, kebahagiaan. Terus bersemangat dalam belajar ilmu. Tinggalkan fanatisme, tinggalkan taklid buta. Karena yang benar datang dari Allah, datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasul bisa bersalah, siapapun dia bisa benar, tidak maksum. Maka semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu Al-Quran Sunnah, maka semakin dia tulus dalam mengikuti kebenaran, semakin jauh dari diri kita sifat ya fanatisme, taklid buta. Karena al-haq haq yuttaba. Kebenaran itulah yang harus diikuti. Naam. Ketahui ya al-haq ya dengan dalil. Bukan mengetahui al-haq dengan seseorang, dengan figur, tapi figur itulah ya yang dikenal dengan kebenaran. Al-haq la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak dikenal dengan seseorang. Lakin ar-rijal yu'rafu bil haq. Seseorang dikenal dengan kebenaran. Seseorang dikenal dengan kebenaran. Bukan sebaliknya. Maka tidak ada fanatisme, tidak ada taklid buta. Ya, mari kita selalu ya memurnikan keikhlasan kita kepada Allah dalam beribadah dan ittiba kita kepada Rasul dalam mengikuti syariat Islam ini. Nah, jadikan
guru kita sebagai wasilah dalam mengetahui kebenaran, bukan untuk berloyalitas. Nah, tapi guru itu yang paling utama, pertama yang utama, yang terbaik, Rasulullah, huwa syekhuna, ustazuna, muallimuna, murabbina, muabbiduna, muaddibuna. Dialah syekh kita, ustaz kita, muallim kita, murabbi kita, dan yang mendidik kita ya. Sebagaimana ungkapan Imam Bunuki, itulah guru kita. Nah, demikian mudah-mudahan kita bisa meladani Rasulullah SAW ya di dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di hari Jumat pagi ini dari kajian amalan-amalan hati. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat dan juga amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan bagi Anda yang telah bertanya begitu banyaknya yang belum sempat dibahas di kesempatan pagi hari ini, Anda dapat mengikuti kembali kajian bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Dan juga Anda dapat menyimak kajian-kajian kami berikutnya di Roja TV dan Radio Roja. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.